Ya, sudah muncul. Silakan. Baik, terima kasih Bu Mega untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bu Mega. Sebelum kita mulai presentasi pada siang hari ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan mengenai chapter 9, mencapai keunggulan operasional dan customer intimacy enterprise application dengan kelompok Aditya Maulana, lalu Rizzawi Radika Agami, dan Laila Hartanti. Next. Topik yang akan kita bahas pada siang hari ini yaitu yang pertama, bagaimana sistem perusahaan membantu bisnis mencapai keunggulan operasional. Lalu yang kedua, bagaimana sistem manajemen rantai pasokan mengkoordinasikan perencanaan, produksi, dan logistik dengan pemasok. Lalu yang ketiga, bagaimana sistem manajemen hubungan pelanggan membantu perusahaan mencapai customer intimacy. Dan yang keempat, apa saja tantangan yang ditimbulkan oleh enterprise application. Yang pertama, bagaimana sistem perusahaan membantu bisnis mencapai keunggulan operasional. Yang pertama ini ada enterprise system atau biasa disebut dengan enterprise research planning atau ERP system. ERP ini didasarkan pada rangkaian modul perangkat lunak terintegrasi dan database pusat umum. Database mengumpulkan dari berbagai divisi perusahaan untuk digunakan dalam sebagian besar kegiatan bisnis internal perusahaan. Informasi yang dimasukkan dalam satu proses segera tersedia untuk proses lainnya. Next. Di sini ada bagian cara kerja enterprise system. Jadi sistem perusahaan memiliki satu set modul perangkat lunak yang terintegrasi dan database pusat yang memungkinkan data yang akan dibagi oleh banyak proses bisnis yang berbeda-beda dan bidang fungsional seluruh perusahaan. Jadi belum masih. Oke, proses bisnis yang didukung oleh enterprise system ini ada proses keuangan dan akuntansi, finance atau accounting, yang termasuk buku besar, hutang piutang, aset tetap, dan lain-lain. Lalu juga ada proses sumber daya manusia, termasuk administrasi personalia, akuntansi waktu, penggajian, perencanaan, pengembangan personal, dan lain-lain. Lalu juga ada manufacturing and production, atau manufaktur dan proses produksi, termasuk pengadaan, manajemen persediaan, pembelian, pengiriman, perencanaan produksi, dan lain-lain. Lalu juga ada proses penjualan dan pemasaran, termasuk pemrosesan, pesanan, penawaran harga, kontrak, konfigurasi produk, dan lain-lain. Next. Lalu ada enterprise software. Dibangun dengan sekitar ribuan proses bisnis yang telah ditentukan yang mencerminkan praktik terbaik, yaitu ada finance, human resources, manufacturing, dan sales atau marketing. Lalu untuk mengimplementasikannya, perusahaan perlu yang pertama memilih fungsi sistem yang ingin digunakan dan juga memetakan proses bisnis dalam software. Next. Nilai bisnis enterprise system. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, lalu memberikan informasi yang lengkap kepada perusahaan. Keputusan, lalu juga mempromosi dan produk, juga sebagai alat analisis untuk mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Next. Lalu yang kedua ada bagaimana sistem manajemen rantai pasokan mengkoordinasikan perencanaan, produksi, dan logistik dengan pemasok. Nah, jadi supply chain ini merupakan jaringan organisasi dan proses bisnis untuk pengadaan bahan baku, mengubahnya menjadi produk jadi, dan mendistribusikan produk. The supply chain ini ada dua,
Yang pertama, upstream supply chain, yang mencakup pemasok perusahaan, para pemasok, dan proses untuk mengelola hubungan dengan mereka. Lalu juga ada downstream supply chain. Ini terdiri dari organisasi dan proses untuk mendistribusikan dan mengirimkan produk ke pelanggan. Next. Ini ada contoh dari Nike supply chain. Gambar ini menggambarkan rantai pasokan Nike dan aliran informasi upstream dan downstream. Perusahaan yang memproduksi seperti pemasok kontrak seperti sepatu kets Nike juga mengelola proses rantai pasokan internal mereka sendiri untuk mengubah bahan, komponen, dan layanan yang diberikan pemasok mereka menjadi produk jadi atau produk antara komponen atau suku cadang untuk pelanggan mereka dan untuk mengelola bahan dan inventaris. Gambar ini menggambarkan rantai pasokan Nike dan aliran informasi upstream dan downstream untuk mengkoordinasikan aktivitas yang mencakup pembelian, pembuatan, dan pemindahan produk. Ditampilkan di sini adalah rantai pasokan yang disederhanakan dengan bagian hulu yang hanya berfokus pada pemasok untuk sepatu kets dan sole sepatu kets. Next. Sistem informasi dan supply chain management. Yang pertama ada inefisiensi supply chain, membuang-buang biaya operasional. Jadi inefisiensi dalam rantai pasokan seperti kekurangan suku cadang, kapasitas pabrik yang kurang digunakan, kesediaan barang jadi berlebihan, atau biaya transportasi yang tinggi disebabkan oleh informasi tidak akurat atau tidak tepat waktu. Dan hal ini bisa menghabiskan 25% biaya operasional perusahaan. Lalu yang kedua, ada just-in-time strategy. Jadi komponen tiba tepat saat dibutuhkan dan barang jadi dikirim saat meninggalkan jalur perakitan. Ketika perusahaan memiliki informasi yang sempurna, perusahaan memungkinkan untuk menerapkan just-in-time strategy, yaitu komponen tiba saat dibutuhkan dan barang jadi saat meninggalkan perakitan. Lalu juga ada safety stock sebagai penyangga untuk kurangnya fleksibilitas dalam perusahaan dalam rantai pasokan. Jadi dalam rantai pasokan itu pasti ada ketidakpastian, di mana permintaan produk tidak pasti, pengiriman dari pemasok terlambat, atau bahan baku cacat, atau gangguan proses produksi. Nah, untuk mencegahnya, produsen itu biasanya menyimpan banyak persediaan di gudang atau memiliki safety stock. Nah, safety stock ini bertindak sebagai penyangga untuk kurangnya fleksibilitas dalam rantai pasokan. Lalu selanjutnya double whip effect. Ya, salah satu masalah yang berulang dalam manajemen rantai pasokan adalah double whip effect, di mana informasi tentang permintaan suatu produksi terdistorsi saat berpindah dari satu entitas ke entitas berikutnya di seluruh rantai pasokan. Bullwhip effect ini dijinakkan dengan mengurangi ketidakpastian tentang permintaan dan pasokan ketika semua anggota rantai pasokan memiliki informasi akurat dan terkini. Jika semua anggota rantai pasokan berbagi informasi dinamis tentang tingkatan persediaan, jadwal, perkiraan, dan pengiriman, mereka dapat menyesuaikan sumber, manufaktur, dan rencana distribusi mereka. Sistem manajemen rantai pasokan menyediakan jenis informasi yang membantu anggota rantai pasokan membuat keputusan pembelian dan penjadwalan yang lebih baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah supply chain management software. Perangkat lunak rantai pasokan diklasifikasikan sebagai perangkat lunak untuk membantu perencanaan bisnis rantai pasokan. Perencanaan rantai pasokan sistem memungkinkan perusahaan untuk yang pertama memodelkan rantai pasokan yang ada, yang kedua menghasilkan permintaan perakiraan untuk produk, yang ketiga mengembangkan sumber yang optimal dari rencana manufaktur. Sistem ini membantu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih baik seperti menentukan bagaimana banyak produk tertentu untuk diproduksi dalam jangka waktu tertentu, mendirikan tingkat persediaan untuk bahan mentah, produk setengah jadi dan barang jadi, lalu menentukan tempat penyimpanan barang jadi dan juga mengidentifikasi transportasi mode yang digunakan untuk pengiriman produk. Berikut merupakan informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan fluktuasi kecil dalam permintaan produk yang akan diperkuat sebagai salah satu bergerak lebih jauh ke belakang dalam pasokan rantai. Fluktuasi kecil dalam penjualan eceran untuk suatu produk dapat menciptakan kelebihan persediaan bagi distributor, produsen, dan juga pemasok.
Lalu yang selanjutnya adalah global supply chains and the internet. Sebelum internet, koordinasi rantai pasukan terhambat oleh kesulitan membuat informasi mengalir dengan lancar di antara rantai pasukan internal yang berbeda sistem untuk pembelian, manajemen bahan, manufaktur, dan distribusi. Juga sulit untuk berbagi informasi dengan mitra rantai pasukan eksternal karena sistem pemasok, distributor, atau penyedia logistik berdasarkan platform dan standar teknologi yang tidak kompatibel. Perusahaan dan sistem manajemen rantai pasukan ditingkatkan dengan pemasukan teknologi internet beberapa integrasi ini. Seorang manajer menggunakan antarmuka web untuk memasuki sistem pemasok untuk menentukan apakah persediaan dan kemampuan produksi sesuai dengan permintaan untuk perusahaan produk. Mitra bisnis menggunakan alat manajemen rantai pasukan berbasis web untuk berkolaborasi secara online dalam perkiraan. Perwakilan penjualan mengakses jadwal produksi pemasok dan informasi logistik untuk memantau status pesanan pelanggan. Nah, sistem manajemen rantai pasukan memfasilitasi respon pelanggan yang efisien, memungkinkan kerja bisnis didorong lebih oleh pemerintahan pelanggan. Sistem manajemen rantai pasukan sebelumnya didorong oleh push-based model. Nah, di sini ada dua model. Yang pertama, model berbasis push atau jadwal induk produksi didasarkan pada perkiraan terbaik dari permintaan produk dan produk didorong ke pelanggan. Lalu ada model berbasis tarik, pesanan pelanggan aktual memicu peristiwa dalam rantai pasokan. Selanjutnya adalah business value of supply chain management system. Dengan menerapkan manajemen rantai pasukan yang berjejaring dan terintegrasi sistem, perusahaan mencocokkan penawaran dengan permintaan, mengurangi tingkat persediaan, meningkatkan layanan pengiriman, mempercepat waktu produk ke pasar, dan juga menggunakan aset secara lebih efektif. Total biaya rantai pasokan mewakili sebagian besar biaya operasional untuk banyak bisnis dan di beberapa industri mendekati 75% dari total anggaran operasional. Mengurangi biaya rantai pasokan memiliki dampak besar pada profitabilitas perusahaan. Selain mengurangi biaya, sistem manajemen rantai pasokan juga membantu meningkatkan penjualan. Jika suatu produk tidak tersedia saat pelanggan menginginkannya, pelanggan sering mencoba membelinya dari orang lain. Kontrol pasokan yang lebih tepat, rantai meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memiliki produk yang tepat tersedia untuk pembelian pelanggan pada waktu yang tepat. Yang ketiga adalah bagaimana sistem manajemen hubungan pelanggan membantu perusahaan mencapai customer intimacy. Dalam bisnis kecil yang beroperasi di lingkungan, dimungkinkan untuk bisnis pemilik dan manajer untuk mengenal pelanggan mereka dengan baik secara pribadi, tatap muka dasar, tetapi dalam bisnis besar yang beroperasi di metropolitan, regional, nasional, atau bahkan secara global, tidak mungkin mengenal pelanggan. Kita dengan cara yang jelas ini. Disinilah sistem manajemen hubungan pelanggan membantu pelanggan sistem manajemen hubungan atau CRM menangkap dan mengintegrasikan data pelanggan dari seluruh organisasi, mengkonsolidasikan data, menganalisis data, dan kemudian mendistribusikan hasil ke berbagai sistem dan titik sentuh pelanggan di seluruh perusahaan. Titik sentuh adalah metode interaksi dengan pelanggan seperti telepon, email, meja layanan pelanggan, surat konvensional, Facebook, Twitter, situs web, perangkat nirkabel, atau toko retail. Sistem CRM yang dirancang dengan baik memberikan pandangan perusahaan tentang pelanggan yang berguna untuk meningkatkan penjualan dan layanan pelanggan. Sistem CRM yang baik dapat menyediakan data dan alat analisis untuk menjawab pertanyaan seperti ini. Yang pertama, berapa nilai pelanggan tertentu bagi perusahaan atas dirinya? Lalu yang kedua, atau seumur hidupnya, siapa pelanggan kita yang paling setia? Lalu yang ketiga, siapa pelanggan kami yang paling menguntungkan? Dan yang keempat, apa yang ingin dibeli oleh pelanggan yang menguntungkan ini? Perusahaan menggunakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini untuk mendapatkan pelanggan baru, memberikan layanan yang lebih baik, dan dukungan kepada pelanggan yang sudah ada, sesuaikan penawaran mereka dengan lebih tepat untuk preferensi pelanggan, dan memberikan nilai berkelanjutan untuk mempertahankan pelanggan yang menguntungkan. Lalu ada Customer Relationship Management Software. Paket perangkat lunak CRM komersial berkisar dari alat khusus yang berkinerja fungsi terbatas, seperti mempersonalisasi situs web untuk pelanggan tertentu, untuk aplikasi perusahaan skala besar yang menangkap banyak sekali interaksi dengan pelanggan, menganalisinya dengan alat pelaporan canggih, dan menautkan ke yang lain aplikasi perusahaan besar seperti manajemen rantai pasukan dan sistem perusahaan. Paket CRM yang lebih komprehensif berisi modul untuk manajemen hubungan mitra atau PRM dan hubungan karyawan manajemen atau IRM. Ini yang pertama ada PRM.
PRM menggunakan banyak data, alat, dan sistem yang sama sebagai manajemen hubungan pelanggan untuk meningkatkan kolaborasi antara perusahaan dan perusahaannya mitra penjualan. Jika sebuah perusahaan tidak menjual langsung ke pelanggan, melainkan bekerja melalui distributor atau pengecer, PRM membantu saluran ini menjual ke pelanggan secara langsung. Ini memberi perusahaan dan mitra penjualan kemampuan untuk memperdagangkan informasi dan mendistribusikan prospek dan data tentang pelanggan, mengintegrasikan pembuatan prospek, harga, promosi, konfigurasi, pesanan, dan ketersediaan. Ini juga memberikan perusahaan alat untuk menilai kinerja mitranya sehingga dapat memastikan mitra terbaiknya menerima dukungan yang mereka butuhkan untuk lebih dekat bisnis. Lalu ada IRM. Perangkat lunak IRM menangani masalah karyawan yang terkait erat dengan CRM, seperti penetapan tujuan, manajemen kinerja karyawan, kompensasi berbasis kinerja, dan pelatihan karyawan. Perangkat lunak aplikasi CRM utama vendor termasuk Oracle, SAP, Salesforce.com, dan Microsoft Dynamics CRM. Sistem manajemen hubungan pelanggan biasanya menyediakan perangkat lunak dan alat online untuk penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran. Lalu di sini adalah kemampuan CRM. Sistem manajemen hubungan pelanggan biasanya menyediakan perangkat lunak dan alat online untuk penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, Salesforce Automation, membantu staf penjualan meningkatkan produktivitas dengan memfokuskan upaya penjualan pada pelanggan yang paling menguntungkan, mereka yang merupakan kandidat yang terbaik untuk penjualan dan layanan. Lalu yang kedua ada Customer Service, yaitu memberikan informasi dan alat untuk meningkatkan efisiensi pusat panggilan, meja bantuan, dan staf dukungan pelanggan. Lalu yang ketiga atau terakhir ada Marketing, yaitu menyediakan kemampuan untuk menangkap prospek dan data pelanggan, menyediakan produk dan layanan informasi. Prospek yang memenuhi syarat untuk pemasaran yang ditargetkan, dan penjadwalan, dan juga melacak surat atau email pemasaran langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Lalu selanjutnya adalah operasional dan analytical dari CRM. Aplikasi analisis CRM didasarkan pada data dari sistem CRM operasional, titik sentuh pelanggan, dan sumber lain yang telah diatur dalam gudang data atau platform analisis untuk digunakan dalam pemrosesan analitik online, penambangan data, dan teknik analisis data lainnya. Data pelanggan yang dikumpulkan oleh organisasi dapat digabungkan dengan data dari sumber lain, seperti daftar pelanggan untuk kampanye pemasaran, langsung yang dibeli dari perusahaan lain, atau data demografis. Data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi pola pembelian, untuk membuat segmen untuk pemasaran yang ditargetkan, dan untuk menentukan pelanggan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Lalu selanjutnya adalah nilai bisnis atau business value dari CRM system. Perusahaan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan yang efektif menyadari banyak manfaat, termasuk peningkatan kepuasan pelanggan, pengurangan biaya pemasaran langsung, pemasaran yang lebih efektif, dan biaya yang lebih rendah untuk akuisisi dan retensi pelanggan. Informasi dari sistem CRM meningkatkan pendapatan penjualan dengan mengidentifikasi pelanggan dan segmen yang paling menguntungkan untuk pemasaran terfokus dan penjualan silang. Lalu di chapter 9.4, apa saja tantangan yang ditimbulkan oleh aplikasi enterprise. Yang pertama dari tantangan aplikasi enterprise yaitu banyaknya perusahaan telah menerapkan sistem perusahaan untuk pasokan rantai dan manajemen hubungan pelanggan. Karena mereka adalah instrumen yang sangat kuat untuk mencapai keunggulan operasional dan meningkatkan pengambilan keputusan. Tetapi justru karena mereka begitu kuat dalam mengubah cara kerja organisasi, itu mereka malah menantang untuk diterapkan. Aplikasi enterprise tidak hanya membutuhkan perubahan teknologi yang mendalam, tetapi juga perubahan mendasar dalam cara bisnis beroperasi. Perusahaan harus membuat perubahan besar pada proses bisnis mereka untuk bekerja dengan perangkat lunak. Karyawan harus menerima fungsi dan tanggung jawab pekerjaan baru. Mereka harus belajar bagaimana melakukan serangkaian aktivitas kerja baru dan memahami bagaimana informasi yang mereka masukkan ke dalam sistem dapat mempengaruhi bagian lain dari perusahaan. Ini membutuhkan pembelajaran organisasi baru dan juga harus diperhitungkan dalam biaya implementasi ERP. Lalu enterprise software dalam generasi selanjutnya. Aplikasi enterprise hari ini meningkatkan value dengan berbagai aspek dan fungsi yang dibawanya seperti fleksibilitas, kemudahan akses web, mobilitas, dan terintegrasi. Aplikasi enterprise saat ini mudah untuk berkembang karena Internet of Things yang menjadi pesat juga. Generasi selanjutnya dari aplikasi enterprise diperkirakan akan mencakup wilayah yang lebih luas lagi dengan fitur yang lebih relevan seperti open source, serta adanya cloud system yang membuat aplikasi enterprise lebih fleksibel lagi untuk digunakan.
Terima kasih. Manfaat. Apabila ada pertanyaan mungkin dipersilakan kepada teman-teman semua. Bagi yang ingin bertanya bisa tulis di kolom chat ya. Oke, baik, ada pertanyaan ya Bu ya di kolom chat. Nanti jam 3 besaran UKT itu baru keluar ya, Mbak? Jam 3 baru bisa bayar UKT. Jam 3 bayar UKT, terus nanti sore akun UGM kita ada keluar. Sudah bisa dipakai. Apa? Izin belajarnya? Nah itu loh. Apa mau diurus kalian tugasnya ya? Tapi kalau tugas belajar berarti semester depan kita sampai 3 tahun ke depan nggak ngajar loh, Mbak. Bless. Goodbye. Baik, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Dimas, Ini kalau yaitu ditempel nggak kelihatan sebenarnya kan kayak ini doang kan? yaitu apa saja yang bisa diotomatisasi dalam sistem Salesforce Automation. Mungkin sebelumnya kami akan menginformasikan mengenai Salesforce
Automation atau SFA adalah sebuah sistem atau aplikasi yang dirancang untuk membuat kegiatan penjualan menjadi lebih mudah, cepat, dan sederhana. Nah, selain itu, SFA ini mengotomatiskan alur kerja tim penjualan dan mempermudah proses administrasi perusahaan. Yang bisa diotomatisasi SFA antara lain yang pertama, pemilihan prospek atau pelanggan potensial. Melalui SFA, bisa mengevaluasi data yang ada dan menilai siapa yang paling mungkin menjadi pelanggan. Lalu yang kedua, pelacakan aktivitas prospek selanjutnya. Jadi melalui laporan data klien, perusahaan yang memanfaatkan SFA itu mampu menilai klien mana yang paling mungkin berubah menjadi pelanggan tetap atau yang loyal seperti itu. Lalu yang ketiga, otomatisasi reminder dan blast. SFA itu mampu mengatur reminder atau melakukan blast ke klien-klien. Blast ini dapat menjangkau klien dengan lebih mudah karena dapat dijadwalkan untuk waktu yang sudah ditetapkan dan dapat dilakukan secara otomatis. SFA juga mampu menyesuaikan konten pesan berdasarkan perilaku dan preferensi setiap klien. Perusahaan juga bisa mendapatkan report hasil interaksi tersebut yang dapat menjadi bahan evaluasi tindakan tim sales atau tim marketing selanjutnya. Seperti itu, apakah dapat diterima dari Mas Dimas? Sama-sama, Mas Dimas. Ada lagi yang ingin bertanya? Nggak ada? Oke. Pertanyaannya, apa yang bisa diotomatisasi dari sistem Salesforce Automation? Emang sebetulnya Salesforce Automation itu untuk apa sih, Dimas? Baik Bu, menurut yang saya tangkap tadi, Salesforce Automation itu seperti sistem yang dibuat untuk membantu kegiatan penjualan dalam kegiatan pemasaran seperti itu, Bu. Dia bantunya dalam hal apa? Seperti apa ya, merekrut pelanggan, seperti data-data pelanggan seperti itu yang saya tangkap tadi. Oke, jadi SFA atau Salesforce Automation sesuai namanya ya, automation, otomatisasi. Sebetulnya dia itu merupakan part dari penjualan yang nantinya part dari proses penjualan yang nantinya akan diotomatisasi oleh suatu perangkat lunak. Nah, nanti kaitannya otomatisasinya ini biasanya akan lebih berfokus pada tugas-tugas yang tugas-tugas administrasi yang nggak kelihatan cocok. Tugas-tugas administrasi yang dia itu sifatnya repetitif atau sifatnya berulang seperti itu. Nah, di beberapa artikel itu menunjukkan sebetulnya para tenaga penjualan atau para sales itu mereka itu cenderung menghabiskan kayak lebih dari 2/3 total waktu kerja mereka digunakan untuk melakukan tugas-tugas administrasi yang mana tugas tersebut sebetulnya nggak bisa generate income bagi suatu perusahaan. Nah, harapannya dengan bantuan dari si perangkat lunak SFA ini, Salesforce Automation ini, bisa membantu bagi para tenaga penjualan untuk menangani tugas-tugas yang sifatnya harian. Jadi harapannya tenaga penjualan ini intinya bisa lebih berfokus lagi untuk menghabiskan mereka pada kegiatan-kegiatan yang produktif, yang bisa menghasilkan atau generate income bagi suatu perusahaan. Nah, biasanya software SFA ini dia akan melakukan otomatisasi tugas berdasarkan suatu input tertentu. Jadi misalkan ya, ketika mereka mau mengirimkan kayak prospek kepada pelanggan. Nah, nanti bisa dikirim melalui email. Nah, nanti mereka sudah ada template-nya itu seperti apa. Terus kalau misalkan customer-nya itu nggak ada tanggapan atau nggak ada balasan, nanti dia harus ngapain aja, atau template untuk follow up selanjutnya seperti apa, dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman,
apa aja sih yang sebetulnya bisa dilakukan oleh si software Salesforce ini ya. Jadi yang pertama, di sini Salesforce itu bisa digunakan untuk yang namanya otomatisasi dalam proses tracking ya, dan juga proses apa ya, tracking dan juga proses pelacakan dan juga proses pengendalian kayak gitu. Jadi dengan adanya pelacakan dari suatu aktivitas itu akan memungkinkan bagi tim penjualan untuk bisa melacak posisi mereka saat ini di mana. Terus mereka juga mereka ini juga bisa digunakan untuk membantu atau memastikan mereka mengambil langkah apa yang selanjutnya harus mereka lakukan seperti itu. Nah, salah satu contohnya terkait dengan activity dari tracking dan alerts ini adalah dengan buat kayak apa ya, tautan antara si software CRM ke email atau kalender dari klien, yang mana semua orang tahu, yang mana nanti akan ada kayak orang yang tahu di mana posisi dari klien pada setiap proses penjualan, seperti itu. Terus yang selanjutnya, software ini bisa digunakan untuk melakukan otomatisasi terkait dengan proses penjualan. Jadi dengan melakukan otomatisasi dari suatu proses penjualan, suatu bisnis itu diharapkan bisa menjaga proses penjualannya bisa tetap berjalan, walaupun mereka tidak melakukan kayak suatu tindakan apapun. Nah, manfaat lain dari proses otomatisasi penjualan ini adalah bisa membantu bagi suatu perusahaan untuk memetakan kira-kira langkah mana sih yang harus dilakukan, step by step-nya apa saja, sudah sampai di tahapan apa oleh masing-masing perwakilan dari si sales tersebut. Terus yang selanjutnya, software ini bisa juga digunakan untuk menetapkan prospek ya secara otomatis. Terus software ini juga bisa digunakan untuk membantu menghasilkan laporan terkini, dan juga software ini bisa digunakan untuk manage ya, atau mengelola terkait dengan jalur-jalur dari penjualan seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab? Baik Bu, terima kasih. Iya, Sangat oke. Kita bahas sedikit ya materinya. Apakah sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Nggak kelihatan ya Mbak ini? Nggak kelihatan. Mau ngerepoti sih Mbak. Ini bentar lagi selesai. Ini akun UGM udah keluar, bisa dipakai buat akses jurnal. Oke. Tulis tangan kalau itu rekomendasi. Surat izin pimpinan, iya. Baik, materi hari ini adalah terkait dengan mencapai keunggulan operasional dan juga membangun kedekatan dengan pelanggan melalui aplikasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Di sini ada beberapa bahasan ya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana sistem perusahaan dapat membantu perusahaan untuk mencapai keunggulan operasional dan juga kira-kira tantangan apa saja dalam penggunaan aplikasi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, di sini teman-teman yang pertama adalah terkait dengan sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau enterprise resource planning. Jadi perencanaan sumber daya perusahaan pada dasarnya itu merupakan suatu proses yang digunakan oleh perusahaan untuk bisa mengelola atau bisa digunakan untuk melakukan integritas terkait dengan bagian-bagian penting dari bisnis mereka. Nah, saat ini tentu banyak sekali aplikasi atau software
software ERP yang bisa digunakan oleh suatu perusahaan untuk menerapkan proses perencanaan sumber daya manusia. Dengan cara mereka nanti mengintegrasikan semua proses yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan mereka dengan menggunakan suatu sistem. Nah, sistem ERP ini sebetulnya juga bisa digunakan untuk melakukan integrasi. Integrasi apa aja? Ya, integrasi misalkan proses perencanaan, pembelian inventaris, penjualan, pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan juga beberapa kegiatan lain yang terdapat di suatu perusahaan. Nah, terus apa sih sebetulnya urgensinya bagi suatu perusahaan untuk menggunakan ERP ini? Nah, ERP ini seringkali direpresentasikan sebagai sarafnya bagi suatu perusahaan. Kenapa? Karena sistem ERP ini nanti akan menyediakan yang namanya otomatisasi, integrasi, yang penting bagi suatu organisasi untuk bisa menjalankan semua operasional bisnis mereka sehari-hari secara efisien. Nah, nanti teman-teman, di sini sebagian besar atau semua data dari suatu organisasi itu diharapkan sudah berada dalam sistem ERP. Tujuannya apa? Tujuannya sumber yang bisa dipercaya pada satu sistem ERP untuk membuat proses pembukuan dengan cepat. Atau misalkan divisi sales ini butuh ERP untuk bisa mengelola semua pesanan yang masuk dari pelanggan. Atau misalkan divisi logistik ini nanti akan bergantung pada ERP untuk bisa memberikan produk dan juga layanan yang tepat kepada pelanggan secara tepat waktu, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah terkait dengan nilai bisnis ya dari suatu sistem perusahaan. Nah, kalau kita membahas terkait dengan ERP tadi, dikatakan bahwa ERP itu kan kayak seperti sistem saraf pusatnya ya bagi suatu perusahaan. Jadi intinya suatu perusahaan itu nggak mungkin mengabaikan dampak atau manfaat yang ditimbulkan dari si ERP ini. Karena data dan proses suatu perusahaan itu biasanya nanti digabungkan ke dalam sistem ERP ini. Nah, melalui sistem ERP ini, intinya suatu perusahaan itu dia bisa membantu untuk yang namanya melakukan penyelarasan antar departemen, atau bisa juga digunakan untuk meningkatkan alur kerja, terus menghasilkan penghematan bottom line, dan sebagainya. Di sini disebutkan beberapa manfaat bisnis ya, atau nilai bisnis dari implementasi ERP. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional, memberikan informasi secara luas, membantu perusahaan merespon lebih cepat, terus juga penggunaan alat analitis untuk kinerja perusahaan secara umum, dan sebagainya. Nah, ERP ini juga bisa digunakan untuk mengurangi risiko melalui adanya peningkatan integritas data dan juga kontrol yang lebih baik dari suatu perusahaan, seperti itu. Terus juga dengan penggunaan software ERP ini bisa membantu bagi suatu perusahaan untuk bisa meningkatkan knowledge mereka, wawasan bisnis mereka. Ditingkatkan dari mana? Ditingkatkan dari informasi waktu yang nyata, yang dihasilkan dari suatu laporan yang sudah terintegrasi tadi.
Ya, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan yang namanya rantai pasokan. Jadi rantai pasokan ini pada intinya jaringan organisasi dan proses bisnis yang digunakan untuk pengadaan bahan mentah, mengubah menjadi produk, mendistribusikan produk tersebut kepada pelanggan, dan sebagainya. Nah, suatu bisnis yang sukses intinya itu diharapkan dia bisa menciptakan value atau nilai dari setiap transaksi yang terjadi untuk pelanggan mereka. Nah, value-nya itu dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk kepuasan. Kepuasan apa? Kepuasan dari pelanggan, kepuasan untuk diri mereka sendiri, kepuasan bagi pemegang saham. Kalau kepuasan bagi pemegang saham kan biasanya dalam bentuk keuntungan. Nah, di sini biasanya perusahaan yang dia memiliki value yang lebih besar dari setiap penjualannya, itu punya posisi yang lebih baik untuk bisa memperoleh laba yang lebih tinggi daripada perusahaan yang menghasilkan value yang lebih sedikit. Merupakan distorsi atau gangguan dari suatu permintaan yang bergerak atau adanya distorsi permintaan dari satu pihak kepada adanya varians pemesanan yang mungkin lebih besar daripada penjualannya. Nah, suatu rantai pasokan. Yang pertama, penyebab dari time, ya, adanya masalah dengan lead time. Kalau teman-teman masih ingat, di MKPK ya kalau nggak salah, di manajemen persediaan, kita kan pernah hitung yang namanya lead time. Jadi lead time ini atau waktu tunggu ini merupakan salah satu aspek yang penting dari suatu proses pengendalian inventaris. Lead time ini nanti akan berdampak langsung pada kemampuan dari suatu perusahaan untuk bisa memenuhi permintaan dari pelanggan. Nah, menghitung lead time dan perencanaan yang sesuai itu akan memastikan bagi suatu perusahaan untuk bisa menghindari kerugian dan memastikan perusahaan itu bisa memenuhi pesanan dari pelanggan. Nah, biasanya kalau ada masalah yang terjadi di sepanjang rantai pasokan, lead time ini akan mengalami peningkatan. Kalau adanya peningkatan lead time atau waktu tunggu, itu akan membuat bagi suatu perusahaan akan lebih sulit untuk bisa memenuhi permintaan pelanggan dan nantinya akan menyebabkan fluktuasi tingkat persediaan yang lebih besar. Terus penyebab yang kedua dari masalah bullwhip effect ini adalah terlalu banyak diskon sama terlalu banyak promosi. Jadi masalah yang menyebabkan bullwhip effect ini adalah terlalu banyak promosi atau penggunaan diskon yang berlebihan dari suatu perusahaan. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak diskon sama promosi, itu akan mengganggu yang namanya tren permintaan dari suatu perusahaan. Nah, nanti pemasok yang biasanya, yang sudah terbiasa memenuhi pesanan dengan harga tertentu, itu mereka bisa jadi masalah ketika penjualannya itu berakhir dan tren musimannya itu akan kembali. Lalu yang berikutnya, bullwhip effect ini juga bisa terjadi karena adanya pembaruan perkiraan permintaan. Jadi ada anggota rantai pasokan yang dia itu memperbarui perkiraan permintaan mereka secara mendadak seperti itu. Terus bullwhip effect ini juga bisa terjadi karena adanya kurang komunikasi yang baik secara internal maupun secara eksternal dengan pihak-pihak yang terlibat dengan suatu rantai pasokan.
Seperti itu. Lalu yang berikutnya di sini bagaimana cara suatu perusahaan untuk mengatasi yang namanya bullwhip effect ini. Yang pertama adalah perusahaan bisa menggunakan software terkait dengan manajemen inventaris ya. Terus yang selanjutnya dengan menggunakan software manajemen persediaan atau manajemen inventaris ini akan membantu bagi suatu perusahaan untuk bisa melacak terkait dengan tingkat persediaan, aliran produk, pesanan secara real time, dan sebagainya. Jadi diharapkan dengan bantuan software ini akan membantu bagi suatu perusahaan untuk bisa mendapatkan data atau mendapatkan wawasan yang nantinya bisa ditindaklanjuti lagi untuk dianalisis. Terus cara kedua untuk menghindari bullwhip ini adalah ya batasi promosi dan juga diskon. Terus perusahaan juga bisa merampingkan rantai pasokannya. Terus yang selanjutnya tingkatkan perencanaan proses pemesanan dan juga optimalkan MOQ, minimum order quantity. Jadi dengan menetapkan jumlah minimal dari suatu pesanan itu sebetulnya cara yang terbaik untuk menghindari yang namanya kerugian dari pengiriman suatu produk seperti itu. Oke, berikutnya kita akan membahas terkait dengan manajemen rantai pasokan. Jadi manajemen rantai pasokan itu pada dasarnya merupakan metode untuk menangani seluruh aliran produksi dari suatu barang atau jasa. Mulai dari nanti komponen mentah hingga ke tahapan pengiriman produk akhir kepada konsumen. Nah, biasanya sebuah perusahaan di sini biasanya sebuah perusahaan itu menerapkan rantai pasokan untuk memindahkan produk dari pemasok bahan mentah ke suatu organisasi atau ke suatu pihak, misalkan yang berhubungan langsung dengan pengguna, misalkan kepada distributor. Nah, lalu gimana sebetulnya cara kerja dari suatu rantai pasokan? Jadi yang di sini rantai pasokan ini terdiri dari beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah komponen perencanaan. Nah, komponen perencanaan ini intinya dia akan merencanakan dan juga mengelola semua sumber daya yang diperlukan untuk bisa memenuhi permintaan pelanggan akan suatu produk atau layanan dari suatu perusahaan. Nah, nanti ketika rantai pasokannya itu sudah ditetapkan, perusahaan bisa menentukan metrik untuk mengukur. Mengukur apa? Mengukur apakah si rantai pasokannya itu nanti sudah efisien, efektif dalam memberikan value kepada pelanggan dan juga sudah memenuhi apa yang menjadi tujuan dari suatu perusahaan. Terus komponen yang kedua itu ada yang namanya komponen sumber. Nah, komponen sumber ini adalah yang nanti perusahaan akan pilih pemasok untuk bisa menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu produk. Nanti perusahaan juga akan menetapkan proses untuk memantau, mengelola hubungan antar pemasok, dan sebagainya. Nah, di sini di bagian sumber ini ada beberapa proses utama. Prosesnya yang pertama adalah proses pemesanan, proses penerimaan, proses pengelolaan inventaris, dan juga pemberian izin terkait dengan pembayaran dari si pemasok. Pembayarannya apakah akan dilakukan secara cash ataukah pembayarannya ini dilakukan secara berkala atau menggunakan kayak tenggang waktu dan sebagainya. Terus komponen yang ketiga itu ada yang namanya komponen manufaktur. Komponen manufaktur ini akan mengatur kegiatan yang diperlukan untuk menerima bahan baku, membuat produk, menguji kualitas, terus juga menentukan pengiriman dan penjadwalan dari suatu produk. Komponen yang keempat itu ada komponen pengiriman dan logistik. Nah, kalau di
komponen pengiriman dan logistik ini intinya perusahaan akan melakukan koordinasi terkait dengan pesanan pelanggan, menjadwalkan pengiriman, mengirim barang, menagih pembayaran kepada pelanggan, menerima pembayaran, dan sebagainya. Terus yang selanjutnya adalah ada yang namanya komponen refund. Jadi komponen refund ini adalah kayak suatu proses untuk mengambil kembali kalau misalkan ada produk yang cacat atau ada kelebihan dalam pengiriman atau ternyata ada kesalahan antara barang yang diinginkan dengan barang yang diterima dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman masih ingat dulu kalau aktivitas sekunder kan kalau teman-teman masih ingat ada pengadaan, pengembangan teknologi. Nah, apa bedanya dari SCM dan VCM? Apa bedanya value chain management dan supply? Keduanya itu muaranya adalah konsumen menerima barang. Tapi perbedaan utamanya adalah kesamaannya tadi ya, konsumen terima barang, konsumen puas dengan produk yang Anda berikan atau produk yang Anda hasilkan. Bedanya adalah kalau VCM ini akan lebih berfokus pada bagaimana organisasi ini akan kompetitif. Jadi kayak lebih ke persaingan antar industri. Seperti itu. Kalau SCM ini terkait dengan fokus dari suatu organisasi untuk bisa memenuhi kebutuhan pelanggan secara efisien dan efektif. Jadi intinya apa yang pelanggan mereka butuhkan. CRM atau Customer Relationship Management. Jadi CRM ini akan mengetahui pelanggan. Jadi intinya teman-teman CRM ini mengacu pada prinsip, praktik, dan juga pedoman yang akan diikuti oleh suatu organisasi saat mereka berinteraksi dengan pelanggannya. Nah, kalau dari sudut pandang organisasi, seluruh hubungan tersebut nanti akan mencakup terkait dengan interaksi langsung dengan pelanggan. Seperti misalkan proses terkait dengan penjualan dan layanan, peramalan, analisis tren atau analisis terkait dengan behavior dari pelanggan dan sebagainya. Pada akhirnya, CRM ini fungsinya adalah untuk meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Nah, kalau kita membahas terkait dengan CRM, di sini ada beberapa teknologi yang bisa digunakan dalam CRM. Jadi yang pertama itu ada yang namanya perangkat lunak CRM. Jadi perangkat lunak CRM ini nanti tugasnya mengumpulkan informasi dari pelanggan, terus juga informasinya itu bisa terkait dengan data kontak, riwayat pembelian, terus juga behaviornya seperti apa dan sebagainya. Intinya data tersebut itu akan membantu bagi suatu karyawan untuk bisa melakukan interaksi dengan pelanggan, mengantisipasi kebutuhan pelanggan, mengenali pembaruan pelanggan, melacak sasaran kinerja dan sebagainya. Terus yang kedua, di sini juga ada CRM yang berbasis cloud. Jadi CRM berbasis cloud ini nanti akan memberikan data secara real time kepada agen penjualan atau kepada sales di lapangan.
Seperti itu. Nah, nanti melalui sistem cloud ini, data tersebut bisa dihubungkan melalui laptop, smartphone, dan sebagainya. Dengan adanya cloud CRM ini akan lebih meningkatkan terkait dengan aksesibilitas yang lebih tinggi terkait informasi pelanggan seperti itu. Terus juga ada namanya artificial intelligence ya, atau kecerdasan buatan dalam CRM-nya tadi. Contohnya adalah SFA tadi, Salesforce automatisasi, di mana nanti dengan adanya SFA ini akan membantu bagi suatu perusahaan untuk bisa mengatur atau untuk bisa membuat otomatisasi ya, terkait dengan proses-proses penjualan yang dilakukan secara rutinitas seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, belum? Sudah cukup? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, sampai ketemu lagi besok Jumat. Besok Jumat materinya tentang e-commerce ya? Iya nggak? Halo? Halo? Kok diem aja? Dari tadi suara saya putus-putus nggak?